Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alfian Prasetyo, Rate Febiani, Zulia Dwi Rahmawati akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perbedaan frasa, klausa, dan kalimat. Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif yang berupa gabungan kata. Berarti frasa setidaknya terdiri dari dua kata. Bersifat non-predikatif berarti bahwa salah satu kata yang terdapat dalam gabungan kata tersebut bukan berfungsi sebagai predikat. Unsur pembentuk frasa yang pertama yaitu terdiri atas dua kata atau lebih. Yang kedua, memiliki fungsi gramatikal dalam susunan kalimat, baik itu subjek, predikat, objek, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memiliki satu makna gramatikal. Yang terakhir adalah frasa mampu berfungsi sebagai kalimat, namun frasa bukanlah kumpulan kata layaknya kalimat. Yang berikutnya adalah ciri-ciri frasa. Ciri-ciri frasa yang pertama, terdiri minimal dua kata atau bisa juga lebih. Yang kedua, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Yang ketiga, memiliki satu makna gramatikal. Yang keempat, bersifat non-predikatif. Dan yang kelima, frasa selalu menduduki satu fungsi pada kalimat. Contoh frasa. Yang pertama, ayam hitam saya. Yang kedua, ayam hitam. 3. Ayam saya. 4. Rumah besar itu. 5. Rumah besar putih itu. Dalam konstruksi frasa-frasa di atas, tidak ada predikat, walaupun merupakan kelompok kata. Frasa tidak mengandung fungsi subjek, predikat, ataupun fungsi lainnya. Klausa. Klausa adalah kelompok kata yang sudah memiliki subjek dan predikat, tetapi berintonasi akhir. Artinya, klausa lebih lengkap daripada frasa, namun belum selengkap kalimat. Unsur pembentuk klausa yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jenis-jenis klausa. 1. Klausa verbal merupakan suatu klausa yang predikatnya menggunakan kategori verbal. Contoh, adik menari, ikan itu bertelur. 2. Klausa nominal merupakan suatu klausa yang predikatnya berwujud suatu nomina atau frasa nominal. Contoh, kamu sekarang atlet sepak bola. Ketiga, klausa adjektival merupakan suatu klausa yang predikatnya sebagai kategori adjektif, baik berwujud frasa maupun nominal. Contoh, rumah sudah panas sekali. 4. Klausa adverbial merupakan suatu klausa yang predikatnya berwujud adverbia. Contoh, nakalnya keterlaluan sekali. 5. Klausa preposisional merupakan suatu klausa yang berwujud frasa yang sebagai kategori preposisi. Contoh, Randy dari Solo, Rani ke sekolah. Klausa preposisional dapat menjadi klausa verbal apabila dilengkapi dengan keterangan ada, datang, dan pergi. Dalam kalimat tertentu, klausa terdiri dari dua bagian, yaitu klausa induk dan klausa subordinatif atau anak kalimat. Contoh klausa induk, dia menulis surat. Contoh klausa subordinatif, ketika kedua orang tuanya sudah pergi. Kalimat. Kalimat adalah gabungan beberapa kata yang sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Kalimat bisa juga terbentuk dari gabungan frasa maupun klausa. Ciri-ciri kalimat merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem, dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap, mempunyai pola intonasi, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Unsur kalimat. Subjek. Subjek merupakan suatu bagian klausa yang menandai apa yang hendak dibicarakan oleh pembicara atau pengarang. Subjek dapat berbentuk jenis-jenis kata benda atau contoh frasa nomina. Predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang memadai apa yang hendak diucapkan oleh pembicara atau penulis tentang subjek.
Predikat dapat berupa kata kerja. Objek. Objek merupakan unsur kalimat yang letaknya setelah subjek. Objek biasanya digambarkan sebagai korban yang dikenai perbuatan oleh subjek. Objek dapat berupa kata benda ataupun frasa nomina. Pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang letaknya berada di sebelah objek. Pelengkap dapat berupa klausa, frasa, verba, kata benda. Keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang dapat diletakkan setelah pelengkap. Objek, predikat, bahkan awal kalimat. Keterangan dapat berupa keterangan tempat, waktu, cara, dan sebagainya. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.